Bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Bagian ketiga yaitu tentang pangkat pecahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Matematika Mudah dan Simple. Kali ini kita akan membahas Matematika kelas 1 SMA atau MA, materi pangkat pecahan. Tonton dan simak sampai tuntas ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Juga di-share sebanyak-banyaknya agar lebih banyak yang paham. Pangkat pecahan. Bentuk akar pangkat N dari A dengan N lebih besar sama dengan 2, akar pangkat N adalah kebalikan dari pangkat N. Secara umum, akar pangkat N yang ditulis dengan akar pangkat N dengan N lebih besar sama dengan 2 dan N bilangan asli, akar pangkat N dan dari B ditulis dengan akar pangkat N dari B sama dengan B pangkat 1 per N. Contoh, karena 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 8 pangkat 1 per 3, yaitu sama dengan 2. Karena 3 pangkat 4 sama dengan 81, maka akar pangkat 4 dari 81 sama dengan 81 pangkat 1 per 4 sama dengan 3. Bentuk akar pangkat N dari B pangkat M sama dengan B pangkat M per N. Jika M dan N adalah anggota bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Dengan N tidak boleh sama dengan 1. Dan B anggota bilangan real yang tidak negatif. Maka akar pangkat N dari B pangkat M itu sama dengan B pangkat M per N. Contoh, akar pangkat 3 dari 5 pangkat 6 adalah 5 pangkat 6 per 3 sama dengan 5 pangkat 2 sama dengan 25. Yang B, 4 pangkat 1, 2 per 3. 4 pangkat 1, 2 per 3 itu adalah 1 ditambah 2 per 3. Jadi 4 pangkat 1 kali 4 pangkat 2 per 3. Jadi 4 kali akar pangkat 3 dari 4 pangkat 2. Sifat-sifat pangkat pecahan sama dengan sifat-sifat pada pangkat bilangan bulat. Ya, hanya bedanya pangkatnya di sini merupakan pecahan. Contoh, 2 pangkat 1 per 2 dikali 2 pangkat 1 per 3, karena bilangan pokoknya sama-sama 2, maka pangkatnya dijumlah. Jadi 2 pangkat 1 per 2 ditambah 1 per 3. Jadi sama dengan 2 pangkat 5 per 6. Yang kedua, 2 pangkat 1 per 2 dibagi 2 pangkat 1 per 3. Karena bilangan pokoknya sama-sama 2, maka pangkatnya dikurang. Jadi 2 pangkat 1 per 2 dikurang 1 per 3 sama dengan 2 pangkat 1 per 6. Yang ketiga, 2 pangkat 1 per 2 dipangkatkan lagi 1 per 3. Jadi sama dengan 2 pangkat 1 per 6. Yang keempat, sifat yang keempat, 2 pangkat negatif setengah sama dengan 2 per 2 pangkat setengah. Yang kelima, 2 pangkat setengah kali 3 pangkat 1 per 3 dipangkatkan lagi 3 per 4. Jadi sama dengan
2 pangkat setengahnya dikalikan 3/4 jadi sama dengan 3/8. 3 pangkat 1/3 dikalikan pangkatnya dengan 3/4 jadi 3/12. Contoh yang ke-6, 2 pangkat setengah dibagi 2 pangkat 1/3 dipangkatkan 3/4. Jadi masing-masing pangkatnya dikalikan dengan 3/4. Jadi 2 pangkat 3/8 per 3 pangkat 3/12. Contoh lain menggunakan sifat pangkat pecahan. Jadi 4 pangkat 1/3 kali 2 pangkat 1/2 dikali 3 pangkat 2/3 ini di dalam kurung dipangkatkan lagi 3/4 ya. 2-nya diubah jadi 2 pangkat 2 ya. Jadi kalikan dulu ini 1/3 kali 3/4 setengah kali 3/4 2/3 kali 3/4. Jadi didapat 4 3/12 kali 2 pangkat 3/8 kali 3 pangkat 6/12. Jadi 4-nya diubah menjadi 2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3/12. Jadi 2 pangkat 6/24. 2 bilangan pokoknya sama-sama 2, maka pangkatnya bisa dijumlahkan. 6/24 ditambah 3/8. Dihasilkan 5/8. Jadi 5/8 ini hasil penjumlahan 4/24 ditambah 3/8. Tentunya disamakan dulu penyebutnya ya. 6/12 diperkecil jadi 1/2. Jadi hasilnya 2 pangkat 5/8 kali 3 pangkat 1/2. Contoh berikutnya. Soal seperti ini seringkali muncul di soal UN ya, atau soal SBM. Jadi, jika menemukan soal seperti ini, harus dibuat dalam pangkat yang paling sederhana. Contoh, 8 dibuat menjadi 2 pangkat 3, 125, 5 pangkat 3. X dengan X. Kalau dibagi artinya dikurang karena di sini negatif setengah jadi positif setengah. Yang positif, yang negatif turun ke bawah, yang negatif di bawah turun ke atas ya. Oke. Ya, jadi hasilnya 2 pangkat 3 X pangkat 2 setengah ditambah setengah per 5 pangkat 3 Y pangkat 3 1/3 ditambah 2 pangkat 1/3 2 pangkat 2/3 ya. Jadi di sini disederhanakan dulu yang di dalam kurung, baru hasilnya setelah sederhana kita pangkatkan dengan yang di luar kurung ya, agar tidak menjelimet ya, agar pengerjaannya menjadi lebih sederhana. Jadi 2 pangkat 3 kali 1/3 X pangkat 3 kali 1/3 5 pangkat 3 kali 1/3 Y pangkat 6 kali 1/3. Hasilnya 2X per 5 Y pangkat 2. Paham ya? Contoh selanjutnya. Jika A tidak sama dengan 0, maka hitung negatif 2A dalam kurung pangkat 3 kali 2A pangkat negatif 2/3 per 16A pangkat 4 dipangkatkan lagi 1/3.
Ingat, negatif dipangkatkan ganjil itu hasilnya negatif, ya. Kita sederhanakan semua, 16 diubah menjadi 2 pangkat 4, ya. Jadi hasilnya negatif 2 pangkat 3 hasilnya negatif 8. Kali 2 pangkat min 2/3 dikali A pangkat 3 dikurang 2/3. Karena A ini dengan A ini, ya. Per 2 pangkat 4/3 kali A pangkat 4/3. Ya. Jadi yang di bawah kita naikkan ke atas, ya. Negatif 8 kali 2 pangkat min 2/3 ini naik jadi min 2 pangkat 2/3 min 4/3. A-nya 7 pangkat A pangkat 7/3 dikurang 4/3. Hasilnya negatif 8 kali 2 pangkat min 2 kali A. 2 pangkat min 2 adalah 1/4. Jadi min 8/4 kali A sama dengan min 2A. Ya. Jadi di sini kuncinya pada pangkat pecahan harus menguasai penjumlahan pecahan yang penyebutnya kadang tidak sama dan harus disamakan dulu penyebutnya, ya. Sudah dipelajari di kelas SD. Demikian uraian tentang pangkat pecahan. Semoga bermanfaat. Banyak berlatih akan membantu lebih paham. Ulangi soal dan pembahasan dalam video ini. Terima kasih sudah menonton sampai tuntas. Terima kasih pula like dan subscribe-nya. Nantikan video-video pembelajaran matematika selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.